Bab 503. Menggambar atau memotong tangan. Pria berambut pendek itu tidak hanya melanggar pertaruhan. Dia justru menjadi terlihat ganas. Dan terlihat tidak akan membiarkan Louis Lu pergi dari sana. Setelah dia berkata, dari belakang sekumpulan pria dan wanita itu, ada 8 pria kekar berjalan keluar. Mereka semua terlihat ganas. Merusak sumber penghasilan itu sama saja dengan membunuh orang tua. Sekarang sumber penghasilan mereka sudah dirusak Louis Lu. Jadi mereka sudah seperti akan dimusnahkan oleh Louis Lu. Jadi bagaimana mungkin mereka melepaskannya begitu saja? Sekumpulan orang di sana tahu. Pemuda di depan mereka ini adalah Master Louis. Namun ketika pasukan kuat dari pria berambut pendek itu, mereka semua seketika merasa takut. Namun ada beberapa pengusaha yang keluar dengan pengawal. Mereka ingin menggunakan kesempatan ini untuk mendekatkan diri dengan Master Louis. Sehingga mereka mengutus pengawal mereka keluar, bersiap melindungi Master Louis. Namun, ketika beberapa pengawal keluar, mereka baru tahu bahwa lawan mereka semua adalah penguasa bela diri. Dan mereka semua sangat hebat. Namun ini masuk akal. Jika tidak memiliki kemampuan bela diri, bagaimana mungkin berani melakukan penipuan seperti ini? Termasuk pria berambut pendek itu. Tidak tahu dari mana dia mempelajari ilmu bela diri. Bisa-bisanya mereka menghabisi pengawal dari seorang pengusaha. Dan serangannya sangatlah mengerikan. Berhenti. Saat ini, pria ceroboh yang sedang bersujud berteriak. Kedua matanya merah. Dan air matanya yang mengalir keluar belum kering. Hanya saja ketika dia berteriak, pria berambut pendek itu menendak bahunya. Lalu berkata dengan nada dingin, tidak masalah jika biasanya kamu berakting. Namun sekarang kamu sudah menganggap diri kamu itu hebat. Jika kamu tidak ingin mati, maka lebih baik kamu diam saja. Pria ceroboh itu tertendang. Dia merasa tulang bahunya seperti retak. Seketika terkapar di atas lantai. Saat ini akhirnya dia sadar. Semua ini palsu. Dahulu sekumpulan pemuda itu sangat sungkan padanya. Namun semua itu karena ingin memanfaatkannya untuk mendapatkan uang. Dan sekarang setelah kondisi seperti ini, mereka tentu saja tidak akan menghargainya lagi. Sekumpulan penipu. Setelah mengatasi beberapa pengawal, pria berambut pendek itu berjalan ke arah Louis Lu, Master Louis. Apakah sekarang aku masih harus bersujud kepadamu? Dia berkata dengan mencibir. Louis Lu terlihat tenang. Saat ini dia tersenyum. Lalu berkata, jika kamu sudah kalah, maka tentu saja kamu harus bersujud. Kamu benar-benar tidak takut mati. Mata pria berambut pendek itu berkilau. Louis Lu berkata, jika aku takut mati, maka aku tidak akan bertaruh dengan kamu lagi. Haha, bagus. Tidak heran kamu ini Master Louis. Kamu memang sangat unik. Setelah mendengar jawaban dari Louis Lu, pria berambut pendek itu justru tersenyum. Lalu berkata, seperti ini saja. Aku tidak akan mempersulitmu. Sekarang kamu gambar lagi. Selama kamu memberikan kami 10 gambar, maka aku akan memaafkanmu. Semua orang di sana terkejut. 10 gambar. Maka total harganya ratusan juta. Sekumpulan orang ini bersiap mengambil keuntungan yang besar. Namun bagi Master Louis, jika dia dapat menggambar 10 lukisan untuk menukarkannya dengan nyawa, sebenarnya ini sangat setara. Lagi pula dia hanya perlu mengorbankan beberapa energi dan waktu saja. Tidak rugi. Namun, yang tidak terduga adalah Louis Lu berbalik bertanya, jika aku tidak mau. Tidak mau. Seketika, semua orang merasa tertekan.
Ekspresi mereka sekali lagi berubah menjadi aneh. Tadi kelompok dari pria rambut pendek ini sudah menunjukkan keganasan mereka. Bahkan pengawal dari para pengusaha sudah ditaklukkan. Namun Master Louis masih berani tidak mau. Apakah dia benar-benar bodoh? Pria berambut pendek tertawa dan berkata, "Jika tidak mau, itu boleh saja. Namun kamu harus meninggalkan kedua tanganku. Aku ingin membuat kamu tidak bisa melukis selamanya." Ketika ucapan ini keluar, semua orang terkejut. Jika Master Louis tidak memiliki tangan, maka kehilangan 10 gambar itu sudah sangat setara. Tetapi jika tidak bisa bergabung di ruang lingkup bidang seni lagi, itu adalah kerugian yang sangat besar. Maka lukisan-lukisannya yang sebelumnya sudah seperti karya Aumerta dari Master Louis. Ketika semua pengusaha di sana mendengar ucapan ini, mereka semua panik. Kemudian segera berkata, "Master, kedua tangan kamu ini adalah harta yang tidak ternilai. Kamu jangan gegabah." "Benar, Master. Bukankah hanya 10 gambar saja? Seharusnya itu bukan masalah untukmu. Karena mereka menginginkannya. Maka berikan saja. Kita semua tahu kegigihan dari Master. Namun kamu jangan keras kepala lagi." Semua orang mulai membujuk. Pria berambut pendek itu juga tersenyum dengan bangga. Memutuskan tangan dan 10 lukisan. Selama seseorang memiliki otak, maka mereka akan tahu harus memilih apa. Dan seharusnya Louis Lu ini memiliki otak. Namun kenyataannya, Louis Lu benar-benar tidak memiliki otak. Setidaknya bagi orang lain, dia tidak memiliki otak. Karena ternyata dia menggelengkan kepalanya. "Lukisan tidak akan aku berikan. Tangan tidak pantas kamu ambil." Louis Lu berkata dengan nada datar. Duang. Tatapan pria berambut pendek tercengang. Kemudian memancarkan cahaya yang dingin. "Bisa-bisanya tidak menghargai kesempatan yang sudah aku berikan. Saudara sekalian, layani Master Louis dengan baik." Setelah pria berambut pendek memberikan perintah, 8 pria kekar di belakangnya segera berjalan mendekat. Mereka semua terlihat ganas. Lalu tatapan mereka juga mengerikan. Berani-beraninya menindas Louis. "Apakah kamu sudah meminta izin dari aku?" Saat ini, suara yang dingin tiba-tiba muncul. Sally Liu yang tubuhnya sangat menggoda muncul di depan Louis Lu. "Louis Lu, jika ingin lawan, lawan saja aku." Kemunculan Sally Liu seketika membuat ke-8 pria kekar tercengang. Dan ekspresi mereka menjadi aneh. Pria berambut pendek itu memandangi tubuh Sally Liu. Lalu tersenyum sembari berkata, "Hehe. Hampir saja lupa masih ada kamu wanita yang cantik ini. Jangan tergesa-gesa. Setelah menaklukkan Master Louis, kami semua baru akan memuaskanmu. Pergilah mati dengan ibumu." Sally Liu memang seseorang dengan temperamen yang tinggi. Ditambah lagi sekarang dia sedang kesal. Jadi ucapan pria berambut pendek tadi membuat dia emosi. Bayangan melesat. Sepasang kaki yang putih dan ramping, dengan sepatu, seketika menghantam pria berambut pendek. Bersambung.